Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 jilid 2D ya. Kita masih di tema 7 kebersamaan. Nah, kali ini akan kita bahas latihan soal subtema 3. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Oke, adik-adik sekalian ya, langsung aja kita ke latihan soal subtema 3 ya di tema 7 halaman 69 ya. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Di sini ada cuplikan fabel untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5 ya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu adik-adik sekalian ya. Semut terbawa arus sungai yang sangat deras. Semut hanyut ke sana kemari. Namun, ia berusaha untuk tetap mengangkat kepalanya agar tidak tenggelam. Pegang jaringku, aku akan menarikmu, Mut, teriak laba-laba. Semut pun menurut. Ia kemudian ditarik ke tepi sungai oleh laba-laba menggunakan jaringnya. Terima kasih laba-laba, ucap semut. Sama-sama semut. Sebagai sesama makhluk hidup, kita memang harus tolong-menolong, sahut laba-laba. Pertanyaan yang pertama, hewan yang merupakan tokoh dalam fabel adalah, nah ini tokohnya tadi yaitu semut dan laba-laba ya. Udah saya tuliskan langsung jawabannya adik-adik sekalian ya. Kemudian untuk yang nomor 2, hewan yang hampir terbawa arus sungai adalah, jawabannya yaitu semut itu ya. Tadi hampir terbawa arus sungai, untung ditolong oleh laba-laba. Kemudian nomor 3, tuliskan pesan baik dari cuplikan fabel tersebut. Nah ini ya, jadi pesannya yaitu sebagai sesama makhluk hidup kita harus saling tolong menolong ya, seperti laba-laba tadi ya, menolong semut yang hampir hanyut ya terbawa arus sungai. Lanjut kita ke soal nomor 4 ya, KD 3.9 masih di muatan bahasa Indonesia. Tuliskan kata sapaan yang terdapat pada cuplikan fabel tersebut. Nah, kata sapaannya apa? Nah, di sini sudah saya tuliskan ya, yaitu semut. Nah, yang pertama semut, yang kedua laba-laba. Lanjut ke soal nomor 5, tuliskan kalimat sapaan menggunakan kata sapaan tersebut. Nah, sekarang kalimatnya, kalau kata sapaannya tadi kan sebut nama laba-laba lah, kalimatnya seperti apa nih? Ya. Pegang jaring-jaringku, aku akan menarikmu, Mut. Nah, ini kata sapaan untuk semut ya, dipanggil dengan Mut ya. Itu teriak laba-laba. Kemudian kata sapaan yang kedua, terima kasih laba-laba. Nah, ini ya, disapa oleh semut ya, atau ucap semut. Itu adik-adik sekalian ya untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke muatan matematika KD 3.7. Gambar berikut yang menyatakan pecahan 1/3 adalah, nah kalau kita lihat di sini ya, yang 1/3. Kalau yang A ini 1/2 ya, jadi utuh dibagi menjadi 2 ya, setiap bagiannya 1/2. Kalau yang B ini utuh dibagi 4 atau dipotong jadi 4, nah tiap bagian nilainya adalah 1/4. Nah ini dipotong menjadi 3, maka tiap bagian nilainya adalah 1/3. Maka nomor 1 jawabannya yang C ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Jika sebuah kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar, setiap potong kue menyatakan pecahan, nah ini yaitu 1/2. Jadi misalnya sebuah kue, anggap aja ini ya, dipotong jadi 2 sama besar, nah bagi 2, maka tiap potongannya nilainya adalah 1/2 atau setengah ya. Ini saya tuliskan seperti ini, 1/2. Lanjut kita ke soal nomor 3. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian sama besar nih apel ya. Setiap potongan apel dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah kira-kira seperti ini ya. Misalnya ini apelnya dipotong menjadi 4, ini sama besar 1, 2, 3, 4. Nah tiap potongnya segininya itu nilainya berapa? 1/4 gitu. Nomor 3 jawabannya 1/4 adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke soal nomor 4. Tentukan pecahan berdasarkan gambar tersebut. Ini ada berapa kucingnya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ekor kucing. Nah ini kucingnya yang satu menyendiri. Nah maka bagian atau kucing yang menyendiri ini bagiannya kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan yaitu 1/4
4 ya, satu kucing dari totalnya ada 4 ekor kucing, maka dituliskan 1/4 itu ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya, halaman 70 ya. Ini masih muatan matematika Adik-adik sekalian ya. Nah ini, warnailah gambar berikut sehingga buku warna kuning dibandingkan dengan semua buku dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Lah ini bukunya ada berapa? 1, 2, 3 ya, bukunya ada 3 buah. Kemudian kita diminta untuk memberikan warna kuning sehingga buku yang warna kuning dibandingkan dengan semua buku dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Berarti kita warnai buku ini 1 buah ya, dengan warna kuning. Oke, saya siapkan terlebih dahulu ya Adik sekalian ya, akan saya warnai dengan menggunakan krayon ya, warna kuning Adik sekalian. Oke. Ya, ini kita warnai terlebih dahulu ya, berarti 1 saja bukunya yang kita warnai karena menyatakan pecahan 1/3. Oke. Oke, seperti ini kira-kira Adik sekalian ya. Jadi buku yang warna kuning dibandingkan dengan keseluruhan buku berarti nilainya adalah 1 bagian dari totalnya ada 3 buah buku, atau kalau kita tuliskan jadinya adalah 1/3. Itu untuk muatan pelajaran matematika ya. Sekarang kita ke muatan pelajaran SBDP ya. Muatan pelajaran SBDP. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa saja yang perlu kamu sediakan untuk menggambar imajinasi? Nah, yang perlu disediakan untuk menggambar imajinasi, nah itu di depan juga ada. Ini saya tuliskan lagi Adik sekalian ya. Jadi yang pertama diperlukan kertas gambar ya, jelas ini untuk menggambarnya, tempat penggambarnya. Kemudian pensil ya, penghapus kalau misalnya gambarnya ada yang salah. Kemudian pewarna ya, pewarna itu bisa pensil warna ya, bisa krayon atau spidol warna, itu supaya gambarnya lebih menarik ya, kita berikan pewarna ya, bisa menggunakan pensil warna, krayon atau spidol warna. Lanjut ke soal nomor 2. Karya seni 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan nah ini 3 dimensi berarti selain memiliki panjang dan lebar juga memiliki tinggi ya. Nomor 2 jawabannya adalah tinggi ya, itu karya 3 dimensi ya, selain memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Lanjut ke nomor 3. Gambar karya seni di samping terbuat dari bahan. Nah ini ya, ini terbuat dari bahan yaitu tanah liat ya. Nomor 3 jawabannya tanah liat. Ini saya tuliskan Adik sekalian ya, nomor 3 jawabannya adalah tanah liat. Lanjut kita ke soal nomor 4. Apa saja yang perlu kamu siapkan untuk membuat karya seni 3 dimensi? Nah, membuat karya seni 3 dimensi itu yang dipersiapkan apa saja nih ya. Yang pertama plastisin ya. Jadi plastisin ini yang akan kita buat ya, misalnya mau kita buat menjadi kura-kura misalnya ya, atau kita buat menjadi apa ya. Nah, kupu-kupu misalnya ya, plastisin. Kemudian butuh alas ya, plastisin dan alas. Nah, alasnya itu bisa terbuat dari karton, plastik, atau kardus bekas. Nah, itu ya Adik sekalian ya, untuk soal nomor 4 ya. Jadi untuk muatan SBDP sudah kita bahas. Sekarang kita ke muatan pelajaran terakhir yaitu muatan PPKN ya. Nomor 1, menghormati teman dapat ditunjukkan dengan cara jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu memberikan dukungan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sikap kita terhadap teman yang berbeda kegemaran dengan kita adalah ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang B, yaitu menghormatinya ya, walaupun kegemarannya berbeda ya, harus kita hormati, tidak boleh melarang ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita tidak boleh titik-titik teman yang memiliki ciri berbeda dengan kita. Nah, ini kita tidak boleh menjauhi ya, jawabannya menjauhi. Di sini nomor 3 kita sudah saya tuliskan, yaitu menjauhi. Lanjut ke soal nomor 4. Jika kita menghormati teman yang memiliki keyakinan berbeda, maka akan tercipta suasana apa? Akan tercipta suasana rukun ya. Nomor 4 jawabannya adalah rukun ya. Kemudian nomor 5.
Jelaskan sikap yang tepat terhadap teman yang berbeda kegemaran denganmu ya. Nih ya. Yaitu menghargai perbedaan kegemaran tersebut. Itu adik-adik sekalian ya penjelasan untuk latihan soal subtema 3 tema 7 ya. Untuk penjelasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Riva Nesta. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.